Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas satu algoritma paralel dari kelompok 3. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Martin Agriawan, NPM 1970644160009. Baik, kita langsung saja mulai pembahasannya. Parallel reduction, menemukan minimum array yang sangat besar menggunakan GPU. Reduksi paralel mengacu pada algoritma yang menggabungkan array elemen yang menghasilkan nilai tunggal sebagai hasilnya. Pasal yang memenuhi syarat untuk algoritma ini termasuk yang melibatkan operator yang bersifat asosiatif dan komutatif. Beberapa di antaranya termasuk 1. Jumlah array, 2. Minimum atau maksimum dari sebuah array. Contoh soal. Mari kita ambil pernyataan masalah untuk menemukan minimum dalam array elemen floating point. Ukuran 10 pangkat 8. Dalam CPU ini biasanya memakan waktu sekitar 15-17 detik untuk array ukuran ini. Waktu untuk komputasi hanya meningkat pada skala yang lebih besar seiring dengan peningkatan komputasi dan ukuran. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk meminimalkan waktu komputasi pada CPU, kami mungkin memparalelkan komputasi menggunakan banyak utas pada banyak inti. Paralelisme yang dapat dicapai dengan CPU yang sangat terbatas. Di sisi lain, kekuatan komputasi GPU terus berkembang. Mengingat sifat GPU yang ada di mana-mana baru-baru ini dan kemampuan untuk mengeksekusi beberapa ratus thread secara paralel sangat penting untuk mengekstrak kekuatan komputasi GPU bila memungkinkan. Kita bisa lihat gambar pengurangan berbasis pohon dalam setiap blok utas ini. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Langkah 1. Buat metrik sampel 2D dengan ukuran N kali N dan ketik floating point dan sisi matriks dengan nilai acak. Langkah 2. Alokasikan memori untuk metrik di perangkat GPU dan salin metrik dari host ke perangkat. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Langkah ketiga, mendefinisikan kernel reduksi paralel. Sebelumnya mengurangi larik di setiap blok, pertama-tama kita akan membuat salinan sebagian kecil dari larik asli di memori bersama setiap blok. Disinilah pengurangan yang sebenarnya terjadi. Di sini kami menggunakan pengalamatan sekuensial dan pengindeksan thread dengan loop terbaik untuk memastikan kami mengurangi divergensi cabang dan konflik bank memory, seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pengalaman berurutan pada gambar ini kita bisa lihat. Kita asumsikan memiliki array 16 elemen. Iterasi 1. Stride sama dengan 8. Kami membandingkan indeks 0 dan 8 dan menyimpan minimum dalam indeks 0. Demikian juga kami melakukan hal yang sama untuk indeks 1 sampai 7 dan 8 sampai 15. Hasilnya disimpan dalam indeks 0 sampai 7. Iterasi 2, langkah sama dengan 4. Kami mengurangi langkah setengahnya dan membandingkan indeks 0 dan 5 dan menyimpan minimum dalam indeks 0 dan juga untuk indeks lainnya. Iterasi N, langkah 1, bandingkan indeks 0 sampai 1. Dan simpan hasilnya di indeks 0. Kita bisa lihat dalam gambar ini. Lanjut ke slide berikutnya. Langkah 4. Tentukan ukuran blok dan ukuran kisi untuk pemanggilan. Dalam kasus kami memilih ukuran blok 256. Alokasikan array ukuran yang sama dengan ukuran grid untuk menyimpan hasil dari setiap blok utas. Yang bisa kita lihat pada gambar ini. Langkah 5. Aktifkan kernel. Terakhir salin larik keluaran ke host dan ekstrak nilai minimum akhir. Array keluaran ini lagi dapat dikurangi secara paralel jika ukurannya menuntunnya. Seperti bisa kita lihat pada gambar ini.
Dengan menggunakan teknik reduksi paralel, Anda dapat mencapai peningkatan kinerja pada GPU. Lanjut ke slide selanjutnya. Preorder traversal. Preorder algoritma pohon kunjungi akarnya. Lintas sub pohon kiri yaitu panggilan preorder left subtree. Lintasi sub pohon kanan yaitu panggil preorder right subtree. Penggunaan preorder, penjelajahan preorder digunakan untuk membuat salinan pohon. Penjelajahan preorder juga digunakan untuk mendapatkan ekspresi awalan pada pohon ekspresi. Contoh preorder reversal untuk angka yang diberikan di atas adalah 1, 2, 4, 5, 3. Pada slide selanjutnya kita bisa lihat di input di sebelah kiri gambar yang bisa kita lihat. Penggunaan preorder traversal. Output lintasan preorder pohon biner adalah 1, 2, 4, 5, 3. Kompleksitas waktu 0 atau N ruang tambahan. Jika kita tidak mempertimbangkan ukuran tumpukan untuk pemanggilan fungsi, maka 0 atau 1 jika tidak 0 atau H di mana H adalah tinggi pohon. Demikian presentasi yang saya presentasikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dosen. Salam sehat selalu.